Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah di malam yang penuh berkah ini, mudah-mudahan insyaallah kita akan mencoba untuk mengkaji dari firman Allah Ta'ala, Quran surat Al-Lail. Yang surat Al-Lail itu sendiri artinya adalah malam. Al-Lail namanya bisa juga disebut Al-Lail atau wal-lail atau wal-laili idza yaghsha. Ini nama-nama dari surat Al-Lail. Dan surat Al-Lail itu surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 21 ayat. Makkiyah, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpah. Dan kenapa memulai dengan sumpah? Salah satu hikmahnya adalah untuk meyakinkan orang-orang musyrik yang biasa. Orang Arab itu jika ingin meyakinkan orang lain sering didahului dengan sumpah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini untuk menyatakan beragam macam perbuatan manusia, Allah Subhanahu wa taala dahului dengan sumpah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha." Demi malam, di sini disebutkan wal-laili idza yaghsha, aqsamallahu ta'ala bil-laili hina yughattil arda bi dhalamihi. Demi malam yang apabila telah yaghsha, yaitu yughattil arda bi dhalamihi, menutup bumi dengan gelapnya. Karena kegelapan itu hakikatnya penutup. Walaupun penutup itu tidak mesti bentuknya adalah tirai, tembok, pakaian, tidak mesti, tapi gelap itu juga penutup yang menutup penglihatan. Maka disebut yughattil arda bi dhalamihi, menutup bumi dengan gelapnya. Wan nahari idza tajalla, dan apabila siang, ya, tajalla di sini disebutkan idza dhahara, jika telah nampak, wa bana bizawali dzulmatil laili wa tulu'is syams, jika telah nampak dan bana, ya, nampak dan jelas dengan hilangnya malam dan tulu'is syams, terbitlah matahari. Dua makhluk Allah ini bertentangan, malam dan siang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat selanjutnya, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan az-zakar wal unsa, dijelaskan oleh para ulama, ada yang mengartikan laki-laki dan perempuan, dan ada yang mengartikan berpasangan. Jadi pasangan itu kan berasal dari perbedaan malam dan siang. Pasangannya malam adalah siang, pasangannya laki-laki adalah wanita. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki kan terlaknat, wanita dengan wanita terlaknat. Maka di sini menunjukkan bahwa
maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala, maha mulia Allah dengan segala kemampuannya menciptakan beraneka ragam makhluk-makhluk yang ada, laki-laki, perempuan, malam dan siang. Lalu dari muqaddimah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan beragam juga amalan manusia. Ini korelasinya. Jadi korelasi keterkaitan antara 3 ayat sebelumnya dengan ayat yang keempat. Allah berfirman, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perbuatan kalian itu bermacam-macam, beraneka ragam. Korelasinya tadi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ciptakan beraneka ragam, begitu pula perbuatan manusia itu pun beraneka ragam. Dari ayat yang keempat ini maka ada garis besarnya adalah walaupun beraneka ragam, manusia pasti di antara atau di salah satu dari dua kemungkinan, baik atau buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut syatta mukhtalifun, bermacam-macam. Maka ada orang-orang yang mensucikan jiwanya sehingga jiwanya itu menjadi baik, kebaikan itu mengantarkan kepada keberuntungan. Dan ada orang yang mengotori jiwanya. Sebelumnya kita membahas Quran surat Asy-Syams. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan telah merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka dalam ayat ini pun ditegaskan lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Abu Malik al-Ash'ari, beliau mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu memulai harinya, faba'i'un nafsahu, masing-masing menjual dirinya, menjual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, famu'tikuha, ada orang yang membebaskan dirinya dari api neraka, au mubikuha, dan ada orang yang membinasakan dirinya masuk ke dalam neraka. Setiap orang antara dua pilihan tadi, dia mau mu'tikuha atau mubikuha. Ada pilihan, silahkan kita untuk memilihnya. Bukan berarti silahkan itu kita boleh maksiat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Berarti boleh berbuat sesukamu? Jawabannya tidak. Maksudnya hendaklah engkau itu punya rasa malu, itu maksudnya. Begitu pula tinggal memilih mana baik mana buruk, bukan berarti bebas untuk memilih, tetapi pilihlah yang baik dan tinggalkanlah yang buruk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan amalan manusia itu bermacam-macam, inna sa'yakum lasyatta, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai untuk orang-orang yang baik. Siapa mereka? Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa. Di sini dijelaskan badzala haqqallahi min malin wa ilmin
wa ghairihima min huquqillah. Dia mengeluarkan dari harta dan ilmunya untuk memberikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dari hak-hak yang seharusnya diberikan oleh seorang hamba kepada Allah. Jadi apapun haknya diberikan, ya. A'ta wattaqa, ya, bertakwa kepada Allah. Di sini menarik jamaah yang dirahmati Allah, kaidah ini seperti iman dan Islam. Kalau disebut Islam berarti maknanya Islam dan iman. Kalau disebut iman berarti termasuk juga Islam. Tapi kalau dipisah berarti Islam itu zahir, iman itu batin, kan begitu? Begitu pula a'ta wattaqa, memberi dan bertakwa. Jika disebut hanya a'ta termasuk juga takwa. Jika hanya disebut wattaqa, takwa, termasuk juga di sana bentuk ketakwaan adalah dia bersedekah. Tapi di sini digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah orang a'ta adalah orang yang mengeluarkan harta, wattaqa orang yang berhati-hati agar jangan sampai apa yang dia lakukan itu masuk kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi a'ta melakukan kebaikan, wattaqa meninggalkan keburukan. Korelasinya adalah karena banyak orang yang dia mengeluarkan harta namun tidak disertai dengan wattaqa, tidak disertai dengan takwa. Contohnya apa? Di sini dijelaskan, lam yukhalid al-infaq bil asya al-qabihah, tidak mencampur adukkan infak di jalan Allah dengan perkara-perkara yang buruk. Contoh riya, infak tapi disertai dengan riya supaya disanjung oleh manusia. Fulan orang yang dermawan, orang yang begini kalau dia ikhlas, orang yang pertama kali masuk surga. Tapi kalau tidak ikhlas, yang pertama kali akan diadili dan diseret ke neraka. Yaitu orang yang infak tapi dibarengi dengan riya. Atau yang kedua, infak dibarengi dengan ujub. Apa ujub kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ujub itu bangga, ya, bangga, dia merasa lebih di hadapan manusia. Al-ujub, ijabu an-nafs, ya, menganggap dirinya lebih dibanding yang lain karena dia telah berinfak. Ini juga termasuk perkara yang kotor, berarti dia tidak menyertakan wattaqa dalam a'ta tadi. Fa'amma man a'ta, dia tidak kemudian menyertakan wattaqa. Riya, ujub. Yang ketiga diantaranya juga adalah al-mannu wal adha, mengungkit dan menyakiti orang yang diberi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyakiti, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Nah, ini penting sekali, apalagi kalau kaitannya dengan apa yang kita berikan untuk anak. Mungkin sering juga kita ulang-ulang ini. Sekedar nasihat untuk diri kami, Bapak Ibu, dan untuk Bapak Ibu sekalian. Ketika menjumpai anak itu belum mau taat kepada kita, kita sudah biayai banyak, hindari mengungkit-ungkit.
Nak, sudah tak biayai banyak kok masih saja nggak nurut sama bapak. Nah ini ngungkit-ngungkit ini, mengungkit-ngungkit pemberian. Mending apa? Doakan, nasihati. Jangan sampai ada mengungkit-ngungkit tadi. Karena harta yang telah dikeluarkan untuk pendidikan anak, hakikatnya itu infak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara berhasil atau tidak urusan Allah. Yang penting dia sudah usaha. Berhasil atau tidak urusan Allah. Karena yang memegang kolbu anak kita bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah. Tugas kita usaha dengan harta tadi. Jangan sampai al-mannu wal adha, ya, mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Termasuk pula dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengeluarkan harta tapi untuk perkara-perkara yang haram. Maka perlu selektif Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perkara harta, kemana harta kita ini keluar. Karena harta itu akan ditanya, yang ditanya dua, dari mana kemana. Itu harta. Dari mana engkau mendapatkan, kemana engkau belanjakan, itu harta. Maka ada pertanggungjawaban yang harus kemudian kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, di antara pula dia tidak menghadirkan ketakwaan, yaitu takdimul muhim alal aham, mengedepankan perkara yang penting dibanding yang lebih penting. Apa contohnya? Jamaah yang dirahmati Allah, orang rajin infak, bagus, Masya Allah, tapi dia lupa terhadap kewajiban hutangnya. Hutang tidak dia pikirkan, tapi dia rajin infak. Maka yang bagus bagaimana? Dua-duanya dia lakukan. Kalau tidak bisa, prioritaskan yang wajib. Yang wajib mana? Jamaah yang dirahmati Allah, yaitu hutang. Bahkan perkara zakat saja, yang itu masuk kepada rukun Islam, jika dia punya harta mencapai nisab, tapi dia juga punya hutang, jika dipotong hutang, hartanya kurang dari nisab, orang seperti ini tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Kalau untuk bayar hutang kemudian sampai habis hartanya, justru dia nanti yang dapat zakat. Orang yang terlilit hutang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menasihati kita semuanya. Fa amma man a'ta wattaqa. Ini sifat orang yang baik, yang berinfak dan menyertakan takwa di dalam mengeluarkan hartanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan wasaddaqa bil husna, dan membenarkan terhadap al-husna. Di terjemahan milik kita apa itu Bapak Ibu? Terjemahannya al-husna. Ya Pak? Surga. Baik. Di sini ada 3 pendapat berkaitan dengan husna. Pendapat yang pertama yang dikatakan di dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Baghawi, al-husna adalah la ilaha illallah, itu husna. Wasaddaqa bil husna, dan dia benar-benar ya beriman, jujur untuk melaksanakan dari tuntutan la ilaha illallah. Pendapat kedua, surga. Berarti yang dipilih oleh Kementerian Agama kita adalah pendapat yang kedua, yaitu surga. Dalilnya apa? Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah.
Orang-orang yang melakukan perbuatan baik akan mendapatkan husna. Ulama tafsir menjelaskan berkaitan dengan ayat ini, yaitu al-jannah wa ziyadah, tambahan an-nadharu ilallah, melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahannya itu. Jadi husna artinya surga. Dalilnya tadi. Pendapat yang ketiga adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang yang infak. Apa janjinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Orang yang infak janjinya dilipat gandakan, ya, setiap satu jadi 7 batang. Setiap satu batang itu mi'atu habbah, 100 biji, 100 butir. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang percaya terhadap janji, nah itu masuk kepada pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Yang dirojihkan adalah surga, tidak mengapa, karena surga juga balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan yang rojih dari pendapat ini adalah, yaitu janji Allah Subhanahu wa ta'ala berupa yang Allah berikan setelah dia bersedekah, sesuai dengan ayat sebelumnya, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Husna yaitu balasan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Siapa yang berinfak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung menggantinya. Wa huwa khairur razikin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang memberikan rizki. Allah yang langsung membalasnya. Apa bukti balasan dari Allah? Harta tidak akan berkurang. Mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi harta dari sedekah. Syaratnya ikhlas. Tidak ada harapan untuk mendapatkan dunia. Maka siapa yang infak tidak ada harapan untuk mendapatkan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan hartanya. Akan tambahkan hartanya. Dari mana kita tahu? Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tadi syaratnya tidak ada niatan untuk mendapatkan dunia. Karena kalau orang melakukan amal soleh, yang amal soleh itu untuk akhirat, tapi diniatkan agar mendapatkan dunia, khawatir amalan tersebut sia-sia, tidak dinilai sebagai pahala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Itu janji Allah dari orang yang bersedekah tadi. Kemudahan itu apa? Lapang dadanya, kolbunya senantiasa bersyukur kepada Allah, pikirannya selalu jernih, ya, lisannya senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tidak ada iri dan tidak ada dengki. Karena iri, dengki, kemudian murka di kolbu itu sesuatu yang menyakitkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang syaitan itu membuat perkara tersebut indah, seakan-akan kalau orang marah kepada orang lain puas.
Tapi kalau itu disimpan terus, sakit hatinya, nggak enak, ya, tidak enak. Oleh karenanya orang yang benar-benar mengeluarkan harta dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan, kolbunya jernih, hati, dadanya lapang, kemudahan-kemudahan itu ada. Di antaranya ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Mari kita analogikan Bapak Ibu. Ada orang tidak punya, dia butuh, ada orang yang memberikan harta kepadanya. Dia sedang dililit hutang misalkan, atau mendapatkan tanggung jawab nafkah keluarganya. Keluarganya belum sempat untuk makan, dia belum bisa memberikan nafkah ke keluarganya, tapi malu untuk minta. Kemudian kita tahu, ketika kita kasih orang ini, kira-kira orang ini senang atau tidak Bapak Ibu? Senang. Dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang yang memberi. Dan orang yang memberi tadi, kaidahnya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Semakin tinggi di dalam membahagiakan orang, maka bahagia itu akan kembali kepadanya. Jadi kalau orang memberikan kepada orang yang sulit, orang sulit itu senang, maka orang yang memberi akan senang. Akan senang, kembali kepada dirinya. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalnya. Maka semakin banyak membantu orang, semakin banyak atau semakin besar kesempatan untuk bahagia. Karena tadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, hatinya ini kok nggak lunak, keras kalau mendapatkan hidayah. Dapat hidayah keras, nggak mau menerima, tapi dia sebenarnya kepengin menerima. Kadang-kadang kan mungkin ada orang yang pernah merasakan seperti itu, hatinya gundah gulana, sebenarnya ingin menerima, ingin legowo bahasa Jawanya, ya, tapi kok nggak bisa. Kenapa? Ada sahabat yang seperti itu lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? In aradta talina qalbika, jika engkau menginginkan lunaknya hatimu, lunaknya kolbumu, dapat nasihat, mudah menerima. Apa kata Nabi? Fa'at'im al-masakin, berilah makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ini yatim berarti, yatim itu apa Bapak Ibu? Bapak meninggal, tapi juga umurnya harus ada ketentuan dalam Islam. Ya, datang saya yatim. Di sini mungkin banyak yang yatim Bapak Ibu. Yatim Pak ya. Masya Allah. Maka yatim itu, Masya Allah. Kalau jenengan bilang yatim, saya mau ngusap ya nggak enak Pak. Ngusap kepala orang tua ini. Baik. Jadi menurut ulama, yatim itu man mata abuhu wa huwa shaghir, yang bapaknya meninggal dunia di usia belum balik, itu yatim. Ya, mengusap insya Allah kita paham mengusap ya, memberikan kasih sayang kepadanya. Tapi tentu mengusap di sini juga bisa kita lakukan sesuai dengan hadis, kita santuni, kita usap kepalanya selagi dia laki-laki. Kalau perempuan kan, apalagi perempuan ya, jangan ukurannya SD atau SMP, yang penting balik. Perempuan sekarang kelas 6 sudah besar, sudah gede. Nah, maka kalau bukan mahram tidak boleh kemudian kita usap tadi. Bagi laki-laki maksudnya. Tapi kalau bagi ibu-ibu mengusap perempuan nggak masalah, laki-laki mengusap laki-laki tidak masalah.
Jadi untuk ya melembutkan, melunakkan kolbunya ketika ada sahabat yang gundah gulana, sulit untuk, tapi ingin sejuk dengan nasihat itu, bagaimana caranya? Wa'at'im al-masakin wamsah ra'sal yatim. Itu kuncinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian jenis yang kedua. Wa amma man baghila wastaghna. Adapun orang yang baghil dan merasa cukup. Baghil tidak mau berinfak ya ketika dia mampu. Wastaghna merasa cukup, dikatakan di sini wastaghna an ibadatillah, merasa cukup dari beribadah kepada Allah. Maknanya dia tidak merasa butuh untuk beribadah kepada Allah. Kan kadang-kadang ada orang ngomong begini, Bapak Ibu, untuk apa sholat? Jengkang-jengking nggak bikin kaya. Ada orang dia nggak butuh kepada ibadah, masuk kepada ini. Wa amma mambaghila wastaghna, orang yang bakhil dan merasa cukup dari beribadah kepada Allah, nggak perlu ibadah, dia katakan demikian. Bisa jadi orang begini kelihatannya tidak bakhil tapi dermawan, bisa jadi, tapi dermawannya untuk perkara-perkara yang haram. Ketika disodorkan kepadanya permintaan-permintaan untuk acara maksiat, semangat. Tapi untuk acara-acara ketaatan kepada Allah, dia enggan. Kenapa? Karena bakhil dalam ayat ini bukan orang yang sama sekali tidak mau mengeluarkan harta. Tapi bakhil di sini adalah dalam konteks ayat ini orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran bakhil dalam Islam insya Allah kita tahu, ya. Untuk apa harta itu? Kalau untuk ketaatan, insya Allah ini a'ta wattaqo. Jadi kalau ada orang diminta untuk perkara-perkara yang haram, lalu dia enggan, apakah bisa kita katakan dia bakhil? Dalam ayat ini dia tidak bakhil, dia a'ta wattaqo. Masalahnya dimintain ini nggak mau, mintain kebaikan juga nggak mau. Nah ini masalah, kadang-kadang alasan haram ini untuk pengajian, enggak juga gitu. Nah makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amma man baghila wastaghna, bakhil merasa cukup dari ibadah kepada Allah, dia sombong kepada Allah, tidak butuh ibadah, tidak butuh ketaatan, tidak butuh terhadap balasan di akhirat. Yang dia pikirkan dunia, dunia, dunia. Tidak beriman kepada apa? Kehidupan akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengancam dia. Fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan untuk melakukan atau untuk mendapatkan kesulitan-kesulitan. Jangan dianggap kesulitan di sini itu orangnya serba terhimpit ekonomi, sosial, macam-macam. Bisa jadi dia dapat apa? Kekayaan. Bisa jadi secara sosial dia bagus. Tapi sulit di sini, sulit untuk melakukan kemaksiatan, sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nukil dari pendapatnya Al-Imam Az-Zamakhsyari dan Al-Imam Al-Alusi. Dikatakan likulli usrin wasyiddatin, setiap kesulitan dan kesempitan, fatakunu ta'ah aksaro syai'in alaihi, maka ketaatan itu menjadi perkara yang paling sulit untuknya. Suruh taat sulit. Ini balasan orang yang bakhil wastaghna. Ya, wa takunul ma'siyatu ashalu syai'in alaihi, sedangkan maksiat perkara yang paling mudah untuk dia lakukan. Jika hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi kita kok maksiat mudah,
bangun malam sulit sekali untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka mari kita introspeksi diri kita. Ketika sholat berjamaah sulit sekali, sudah ada niatan, datang waktunya ada saja yang memalingkan. Mari kita introspeksi diri, bisa jadi kita masuk baghila wastaghna. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah azan Pak ya? HP. Baik. Kita lanjutkan. Azan. Baik, karena ya, Pak? Baik, karena sudah terdengar suara adzan, kita cukupkan sampai fasanu yassiruhu lil usra, yaitu ayat yang ke-10. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang, ayat ke-11 sampai ayat ke-21, dan pelajaran dari Quran surat Al-Lail insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Kita jeda dengan salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang kami muliakan, apabila mungkin ada yang perlu kita diskusikan atau ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Ada Bapak Ibu? Cukup kayaknya. Tanya di luar tema boleh? Selamat. Dalam tema. Tanya izin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi dan asuransi ini kan hukumnya, kalau asuransi kayak asuransi kecelakaan kita itu hukumnya kan kaos. Kalau dengan ini ekspedisi gimana ceritanya nih? Karena ekspedisi ini kan kalau kita ngirim barang yang sangat berharga itu rentan nanti rusak di jalan, terus atau kadang bisa jadi nggak sampai ke penerimanya yang kita kirim. Itu kayaknya kita sangat butuh asuransi itu, karena dari jaminan, dari sisi jaminan si ekspedisi ini gitu. Itu gimana maksudnya? Penyelenggara asuransi itu ekspedisi atau non ekspedisi? Jadi sebenarnya itu adalah lebih tepatnya kalau istilahnya itu servis yang harus dia berikan, layanan yang harus dia berikan. Karena jasa yang mengantarkan itu harus bertanggung jawab terhadap kerusakan. Jadi kalau rusak dia tanggung jawab. Sebenarnya nggak butuh asuransi dan macam-macam, itulah tanggung jawab dia. Orang yang jual beli jasa. Orang yang jual beli jasa akadnya ijarah, ekspedisi tadi akadnya akad ijarah, maka dia mendapatkan tanggung jawab untuk benar-benar menjaga barang tersebut agar tidak sampai rusak. Maka dalam Islam, jika barang tersebut rusak diakibatkan bukan karena unsur kesengajaan dan bukan karena unsur kelalaian, maka itu tidak berhak si pemilik barang untuk meminta tadi. Tapi kalau itu karena unsur kelalaian atau unsur kesengajaan, maka dia pemilik barang berhak untuk meminta ganti rugi. Itu dalam akad ijarah. Itu Pak. Allah alam bisawab. Tahu saya tadi asuransi yang sebutin tadi itu berbeda antara ekspedisi sama asuransi jaminan. Terpisah setahu saya. Cuma mereka kerjasama. Jadi ketika ngirim barang, ada kata terjadi sesuatu, dia bisa diasuransikan. Itu setahu saya. Jadi memang dia terpisah ini. Tapi akad kita ke asuransi atau ke ekspedisi tadi Pak? Tahu saya, kalau teman saya itu kan pernah kerja di asuransi dalam pengiriman barang di Jakarta. Jadi asuransi memberikan pengiriman. Misalnya kita kirim TV kan itu cenderung kalau anda kata kurang kuat itu akan rusak, mudah terbanting atau. Nah, asuransi lah yang masuk untuk menjamin dia terkirim, tapi tidak terpisah pada dasarnya. Baik, maksudnya kita sebagai pemilik barang akadnya
ke ekspedisi atau ke asuransi, Pak? Maksudnya asuransi tadi itu akadnya ke kita. Karena kalau dia minta diasuransikan, berarti dia dua itu masuk. Tapi kalau dia minta pengiriman saja, dia tidak ada asuransi itu. Makanya asuransi itu akadnya berbeda juga. Baik. Ada tambahan biaya sendiri. Kalau pakai asuransi, makanya dia ada tambah biaya. Kalau nggak pakai asuransi, nggak tambah. Ya. Dia berarti ada kerjasama tadi, dan itu tergantung kesepakatan kita, kan begitu? Sepakat atau tidak ikut mengambil itu. Maka ketika kita akad dengan asuransi tadi, hukum si ekspedisi ini sebagai wakil dari asuransi. Kami ulangi, ekspedisi ini dia satu menjual jasa, kedua dia sebagai wakil dari asuransi. Berarti di situ ada dua akad, satu akad ijarah, dua akad asuransi tadi. Maka ketika asuransi tersebut cara yang salah, sebagaimana tadi disampaikan itu haram, begitu pula akad seperti itu pun tidak boleh. Jadi kalau bisa dipisah, misalkan asuransi ini tidak boleh, lebih baik mengambil yang ekspedisi saja. Gitu, Pak. Berarti rentan ini kita karena nggak dijamin sama mereka. Sebenarnya harus menjamin, Pak. Hukum asalnya harus menjamin. Nah iya, tapi itu mereka tidak menjamin kalau nggak ada asuransi. Makanya digiring Pak. Iya. Nah, maksud saya kondisi saat ini kan begitu, Pak. Tapi kan artinya tidak sesuai hukum itu. Gimana caranya kita bisa? Nggak ada sekarang. Baik. Yang menjamin itu. Jika ada ekspedisi yang lain, kita ikut ekspedisi yang lain. Nggak ada semua ekspedisi seperti itu. Nah, ini maksa saya kayaknya, Pak. Tenang, Pak. Saya bukan nanti di demo nanti. Ya kalau memang tadi ada contoh, ada pilihan yang lain, cari pilihan yang lain. Tapi kalau tidak ada misalkan harus dengan itu, maka tinggal kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada yang sampai mengatakan itu darurah. Darurah itu kalau tidak kita ambil, khawatir akan mendapatkan hal yang merugikan, yang ruginya itu sangat. Maka kalau darurah tidak mengapa, tapi kalau masih bisa kita minimalisir, contoh hal-hal yang tidak perlu kemudian kita asuransikan, contoh Pak ya, sepatu, maka tidak perlu. Tapi kalau misalkan TV yang rentan, misalkan begitu, untuk bagaimana bisa menjaga, padahal tugas menjaga atau memberikan jaminan itu adalah ekspedisi. Hukum asalnya kita di situ didolimi, kan begitu. Apakah boleh mengambil itu? Berarti itu maksudnya kepada darurat. Itu ringkasnya Pak ya. Tapi nanti kalau kemudian diperdalam lagi, tinggal kita lihat sejauh mana. Begitu Pak. Allah alam bishawab. Kalau memang seperti itu Pak, berapa besar BPJS itu Pak darurahnya? Ini kan ya tahu saya kan BPJS cara yang asuransi itu sebatas ya. Saran kami Pak, kalau masih ada yang gratis, cari yang gratis. Karena ada yang dia tidak ngangsur. Nggak ada Pak ya. Saya juga belum ikut. Untuk saya pribadi, kalau yang gratis setahu saya, kawan-kawan saya ada sebagian yang mendaftarkan hanya mendaftar uang daftar saja, tapi tidak ada iurannya. Nah jadi wallahu alam bishawab ya, kalau itu karena juga sebagai program jaminan, sebenarnya hukum asalnya itu tanggung jawab pemimpin kita, tapi kita harus membayar iuran, maka tinggal ditimbang tadi. Maka kalau kemudian saran saya cari yang gratis, saran saya yang tidak ada iurannya. Kan ada kemarin ditawarkan, kalau nggak salah ini masuk lab ya, di WWI kan ada kan kemarin ditawarkan, tinggal ngambil. Tapi saya juga belum daftar Pak, jadi saya belum terlalu mendalami, belum tahu. Walaupun dulu pernah melihat bagaimana cara akadnya, tapi sekali lagi untuk saya pribadi, saya belum mendaftarkan diri. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk Bandar Lampung Pak ya. Waktu itu kan pernah diribukan dinamika Pak, masalah di BPJS itu haram. Nah, haram itu karena kalau ada denda. Nah sekarang kan denda dihilangkan Pak. Jadi BPJS itu sudah
jual beli rumah susah, Ya. mau bikin SIM susah. Ya. Nah, kita harus ikut gitu Pak. Nah itu nggak apa-apa. Ya, baik. Jadi makanya tadi saya tidak mau panjang lebar, khawatir di sini nanti jadi bahsul masail. Makanya cukup ya, nanti bisa diperdalam lagi. Karena khawatir kalau kemudian dibahas, ulama di Indonesia saja pro kontra kan begitu. Maka tidak bisa kemudian kita samakan. Intinya cari pendapat yang menurut nurani kita, iman kita itu lebih bermaslahat, ikutilah pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab, begitu Pak. Deg-degan saya nih Pak, kalau saya Pak. Tema lain tadi, misalkan ada orang yang mau tarik dana di e-wallet, tarik uang dari e-wallet, wallet dana atau SPP apa. Nah, itu tarik uang terus kita kasih efek kenakan biaya itu masuk riba. Baik, di sini berarti ada ujroh. Ya, biaya admin itu biaya ujroh. Kalau di situ hitungannya per transaksi, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak mengapa jika hitungannya per transaksi, bukan hitungannya per jumlah rupiahnya. Jadi kalau per jumlah rupiah berarti di sini ada otak-atik riba. Tapi kalau per transaksi mau narik 100.000 apa 1 juta sekali tarik 5.000 contoh Pak ya. Maka itu biaya ujroh tadi. Ujroh itu jual beli jasa. Ibarat begini, mohon maaf Pak, Bapak misalkan dekat di bank, tolong Pak ambilkan uang saya kasih ongkos, bahasanya gitu, bahasa mudahnya. Berarti per transaksi. Maka jika per transaksi, ada sebagian ulama mengatakan tidak mengapa, dan yang dipermasalahkan jika itu hitungannya apa tadi namanya, jasanya itu di persentase sesuai dengan jumlahnya. Maka di sini ada riba yang diotak-atik. Allah alam bishawab, begitu Pak. Kalau per transaksi tapi nilainya bukan persentase tapi beda-bedanya kan. Misalkan di bawah 50.000 kena 3.000. Di atas 1 juta 50.000 5.000. Antara 50.000 sampai 100.000 kenanya 5.000. Itu termasuk riba. Kalau per begitu, maka tinggal kesepakatan kita mau atau tidak. Kalaupun kemudian riba tidak bisa dikatakan riba 100%. Karena itu kan bukan persentase. Ya, bukan persentase murni, karena itu berkaitan dengan jumlahnya, kan begitu. Kalau misalkan persentase itu berarti setiap 100.000 berarti 5.000. Mau diambil sekali atau 2 kali, 50 tetap 5.000, atau 100.000 tetap 5.000. Nah, itu berarti jasa. Tapi kalau kemudian apa namanya per 100, mohon maaf, itu bukan jasa, itu riba tadi ya. Per 100 itu kemudian ditentukan nilainya, atau per 1 juta atau yang lainnya per nominal, maka di situ ada ribanya. Tapi kalau seperti tadi itu lebih kepada jasa, dan jual beli jasa itu diperbolehkan. Makanya ini nanti kaitannya dengan tukar menukar uang. Uang baru ditukar uang lama ditukar uang baru yang recehan sebelum lebaran. Kan begitu? Itu kaitannya nanti. Bagaimana? Apakah bisa dikatakan sebagai upah? Bisa dikatakan sebagai upah jika itu per transaksi. Bagaimana? Kamu pergi ke bank, tak kasih uang 5.000, ambilkan duit saya 1 juta, tolong minta yang 5.000-an. Itu contoh begitu. Tapi yang terjadi hari ini apa? Bukan per transaksi, tapi di per 100.000 jumlahnya 95.000. Jadi kalau tadi per transaksi tidak mengapa, bukan jumlah nominalnya. Begitu Pak. Itu ringkasnya. Allah alam bishawab. Yang lain Bapak Ibu? Insyaallah. Cukup Pak ya? Cukup. Baik, demikian barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Karena masalah muamalah ini sedikit berkaitan dengan muamalah, sedikit. Masalah muamalah, ulama sepakat riba itu haram. Ulama sepakat. Kalau ada yang mengatakan riba halal, kafir dia. Karena Al-Quran mengatakan haram. Cuma transaksi ini disebut riba atau tidak, ulama berbeda pendapat.
ulama berbeda pendapat. Seperti jual beli, yang jual beli di situ jual beli idza tabayatum bizar'i wa akhadtum adznabal baqar, kemudian bertransaksi dengan cara transaksi, di situ pengelabuan riba, ya. Tapi menurut ulama yang lain tidak pengelabuan riba. Ada Syekh Utsaimin itu mengatakan itu tidak riba, tapi yang lain mengatakan itu riba. Jadi maksudnya riba itu sepakat ulama bahwasanya itu haram, tapi transaksi seperti apa yang di sini kemudian menjadi perbedaan pendapat ulama. Gimana Pak? Nah, mirip-mirip begitu. Tapi ada yang mengatakan kalau kerjasama dengan lembaga riba maka dia ta'awun alal ismi wal udwan. Tapi kalau transaksinya tidak. Kalau itu dikit Pak ya. Kalau kan ada nilai Pak, nilai mungkin agak mau dulu kalau ada uang antik atau uang jadul, uang kuno yang sudah tidak berlaku lagi, berarti dia sudah berubah statusnya bukan sebagai alat tukar menukar, tapi sebagai barang kepemilikan. Maka barang kepemilikan silakan mau dibeli berapapun, tapi kalau masih berlaku berarti fungsinya masih sebagai alat tukar menukar. Maka syarat untuk tukar menukar: 1 cash, 2 sama. Wallahu a'lam bishawab, gitu Pak. Coba demikian. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas hal-hal yang mungkin tidak berkenan, segala kehilafan dari kami. Kepada jamaah sekalian kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.